Siamo este facciarti. Halo semuanya, selamat datang di video edukasi kali ini. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang sanksi-sanksi bagi klerus yang diatur dalam Kitab Hukum Kanonik tahun 1983. Mari kita pelajari bersama bagaimana KHK 1983 mengatur penalti atau sanksi bagi klerus yang melanggar norma-norma gereja. Topik ini sangat penting untuk memahami bagaimana gereja menjaga integritas dan moralitasnya. Pertama-tama, mari kita mengenal apa itu Kitab Hukum Kanonik 1983. KHK adalah kumpulan peraturan yang mengatur kehidupan gereja Katolik, termasuk hak dan kewajiban klerus, serta sanksi bagi mereka yang melanggar. KHK 1983 disusun dengan tujuan untuk memperbarui dan memperbaiki tata cara hukum gereja sebelumnya, serta memastikan bahwa aturan-aturan ini relevan dengan tantangan zaman modern. Gereja Katolik, sebagai institusi yang besar dan berpengaruh, memerlukan sistem hukum yang kuat untuk ketertiban dan moralitas di antara para anggotanya, termasuk klerus. KHK 1983 mengatur berbagai jenis sanksi yang dapat dikenakan kepada klerus yang melanggar norma gereja. Prinsip dasarnya adalah keadilan dan perlindungan terhadap integritas gereja. Sanksi ini tidak hanya bertujuan untuk menghukum pelanggaran, tetapi juga untuk memperbaiki perilaku dan mencegah pelanggaran di masa depan. Penegakan hukum gereja ini memastikan bahwa klerus menjalankan tugasnya dengan integritas dan sesuai dengan ajaran gereja. Selain itu, sanksi-sanksi ini juga berfungsi sebagai pencegahan bagi klerus lainnya agar tidak melakukan pelanggaran yang sama. Dengan demikian, penerapan sanksi ini membantu menjaga moralitas dan reputasi gereja di mata umat dan masyarakat luas. Ada beberapa jenis sanksi dalam KHK 1983, antara lain 1. Sanksi eklesiastik. Sanksi ini mencakup ekskomunikasi, suspensi, dan larangan sementara dari pelayanan gereja. Ekskomunikasi berarti dikeluarkan dari komunitas gereja, sedangkan suspensi adalah penangguhan tugas dan kewenangan klerus untuk sementara waktu. Larangan sementara dapat mencakup larangan untuk memimpin misa atau kegiatan sakramental lainnya. 2. Sanksi administratif. Ini termasuk penghapusan dari jabatan atau pemindahan ke tempat lain. Sanksi administratif diberikan jika klerus terbukti melakukan pelanggaran yang memengaruhi pelaksanaan tugas mereka. Contohnya adalah pelanggaran administratif seperti penyalahgunaan wewenang atau tidak mematuhi perintah atasan. 3. Sanksi penal, melibatkan denda atau kewajiban tertentu sebagai hukuman. Sanksi penal diberikan untuk pelanggaran yang lebih berat, seperti penyalahgunaan wewenang pelanggaran hukum yang serius. Misalnya, klerus yang terlibat dalam tindak kriminal seperti penipuan atau penggelapan dana gereja. Prosedur pemberian sanksi dalam KHK 1983 melibatkan beberapa tahap yang sistematis. Pertama, penyelidikan awal. Pada tahap ini, bukti dan kesaksian dikumpulkan untuk memastikan adanya pelanggaran. Penyelidikan dilakukan oleh pihak berwenang gereja dengan hati-hati dan teliti. Penyelidikan ini penting untuk memastikan bahwa setiap tuduhan yang diajukan memiliki dasar yang kuat dan adil. Kedua, proses pengadilan gereja. Jika diperlukan, kasus dapat dibawa ke pengadilan gereja. Pada tahap ini, proses persidangan dilakukan untuk menentukan kebenaran dan memberikan kesempatan kepada klerus untuk membela diri. Pengadilan gereja berfungsi untuk menilai semua bukti yang ada dan membuat keputusan berdasarkan hukum gereja yang berlaku. Ketiga, keputusan dan pelaksanaan. Setelah proses penyelidikan dan persidangan selesai, sanksi yang sesuai diberikan berdasarkan hasil yang ditemukan. Keputusan ini kemudian dilaksanakan oleh otoritas gereja. Penting untuk memastikan bahwa sanksi yang diberikan benar-benar sesuai dengan beratnya pelanggaran dan tidak bersifat sewenang-wenang. Kasus-kasus terkait dan contoh nyata. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, mari kita lihat contoh kasus nyata yang pernah terjadi.
Salah satunya adalah kasus pelanggaran administratif oleh seorang klerus yang menyalahgunakan wewenang untuk keuntungan pribadi. Misalnya, penggunaan dana gereja tanpa izin yang semestinya, yang kemudian menyebabkan klerus tersebut dikenai sanksi administratif berupa penghapusan dari jabatan dan pemindahan ke tempat lain. Contoh lain adalah seorang klerus yang melanggar norma moralitas dengan tindakan tidak pantas yang mencemarkan nama baik gereja. Dalam kasus tersebut, sanksi yang diberikan bisa berupa suspensi atau ekskomunikasi, tergantung pada beratnya pelanggaran. Contoh-contoh ini menunjukkan bagaimana KHK 1983 diterapkan untuk menjaga integritas gereja dan menegakkan keadilan. Setiap pelanggaran ditangani dengan serius untuk memastikan bahwa gereja tetap menjadi institusi yang dihormati dan dipercaya oleh umat. Dampak sanksi terhadap klerus dan gereja. Sanksi yang diberikan kepada klerus tidak hanya mempengaruhi individu yang bersangkutan, tetapi juga memiliki dampak yang luas terhadap komunitas gereja. Pertama, sanksi ini dapat memulihkan kepercayaan umat terhadap institusi gereja. Ketika umat melihat bahwa gereja mengambil tindakan tegas terhadap pelanggaran, mereka cenderung merasa lebih aman dan percaya bahwa keadilan ditegakkan. Kedua, sanksi dapat menjadi pembelajaran bagi klerus lainnya untuk selalu bertindak sesuai dengan norma dan ajaran gereja. Ini memperkuat disiplin dan integritas di antara klerus. Selain itu, sanksi juga dapat membantu dalam memulihkan reputasi gereja di mata publik, terutama jika pelanggaran tersebut telah menjadi perhatian media. Peran komunitas dalam mendukung proses penegakan hukum gereja. Komunitas gereja memiliki peran penting dalam mendukung proses penegakan hukum gereja. Pertama, umat dapat membantu dengan memberikan informasi atau kesaksian yang relevan ketika ada dugaan pelanggaran. Ini membantu pihak berwenang gereja dalam mengumpulkan bukti dan melakukan penyelidikan yang adil. Kedua, komunitas dapat memberikan dukungan moral kepada klerus yang menjalani proses penyelidikan dan sanksi. Dukungan ini penting untuk membantu klerus tersebut melalui masa sulit dan mendorong mereka untuk memperbaiki perilaku. Selain itu, komunitas juga berperan dalam memulihkan hubungan yang mungkin terganggu akibat pelanggaran yang terjadi. Dengan bekerja sama, umat dan klerus dapat menjaga harmoni dan integritas gereja. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga penjelasan tentang sanksi-sanksi bagi klerus dalam KHK 1983 ini bermanfaat dan menambah pemahaman kita tentang tata cara hukum gereja Katolik. Dengan memahami bagaimana gereja menegakkan hukum dan memberikan sanksi, kita bisa melihat upaya yang dilakukan untuk menjaga integritas dan moralitas gereja.